Meskipun akhirnya ilmu yang paling membentuk kita itu ilmu yang kita pelajari pertama kali, which is yaitu di pondok pesantren. Nah, sebetulnya Mas, saya tuh sudah lama kepengen ngaji tasawuf. soal ihya ini ya. Dan saya mau menyukai ihya dari dulu. Ya Rabbi Salli ala Muhammad, Ya Rabbi Salli alaihi wasallim, Ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat santri, sahabat NKRI. Kali ini kita sedang bersama seorang tokoh muda Nahdlatul Ulama yang ghani namanya ta'rif. Sebenarnya kalau disebut namanya saja semua orang sudah tahu, tapi tentu saja tidak semua orang tahu tentang latar belakang pendidikannya, bagaimana beliau bisa menjadi sedahsyat itu dan lain-lainnya. Terutama kemudian beliau sekarang ini kan rajin ngaji ihya yang dalam tanda kutip kemudian banyak orang menafsirkan ada perubahan dan lain-lain. Nah, itu lebih jelasnya kita langsung tanyakan kepada beliau Al-Mukarram Mas Kiai Uli Amsar Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya lebih ini ya. Luar biasa. Saya juga senang ini ajak ngobrol. Saya sebelum kita bahas yang program hari ini kegiatannya sahabat-sahabat santri ini perlu tahu dan dengan dulu itu masa kecilnya gimana, terpapar apa loh kok bisa tiba-tiba haus membaca, kemudian begitu kritisnya terpapar apa kira-kira. Nah, ini menarik berbicara mengenai perjalanan intelektual tapi juga sekaligus perjalanan spiritual saya. Saya lahir dari sebuah desa di Pati ya, namanya Desa Pondoan, itu di Kecamatan Tayu. Kemudian saya setelah umur sekitar 4-5 tahun pindah ke sebuah desa yang tidak jauh dari sana, namanya Desa Jebole. Desa Jebole itu terkenal karena itulah desa yang kemudian diabadikan melalui Serat Jebole yang mengisahkan ya tentang tokoh namanya Mbah Mutamakil atau Kiai Mutamakil atau Kiai Jebole ya. Nah, itulah desa saya tumbuh di sana. Ayah saya seorang kiai kampung yang mengasuh pesantren kecil ya. Tapi kakek saya termasuk tokoh yang di daerah sekitar Pati dan sekitarnya itu cukup dikenal, namanya Kiai Muhammadun Pondoan. Kiai Muhammadun ini itu dulu adalah orang yang menginspirasikan saya mencintai ilmu dan mencintai buku dan kitab ya. Nah, Kiai Muhammadun ini dulu adalah santrinya Kiai Yasin Bareng Kudus ya. Kiai Yasin itu adalah santrinya Kiai Amir Pekalongan. Kiai Amir Pekalongan itu adalah sekretaris pribadinya Syekh Mahfud Thomas di Mekah. Jadi, tetapi kakek saya Kiai Muhammadun Pondoan itu juga pernah berguru langsung dengan Kiai Amir Pekalongan itu di Simpang Kulon. Jadi ayah saya dulu itu ngajinya dengan kakek saya ini Kiai Muhammadun. Jadi, saya ngaji dengan ayah saya sendiri pertama kali. Kemudian saya ngaji dengan Kiai Salam Mahfud. Nah, ketika saya masih di pondok ya, Mas, itu saya punya ya saya belajar di madrasah Matalul Ulfa. Tapi sebelum itu saya belajar di madrasah di kampung saya sendiri. Namanya Madrasah Ilatul Thalibin, itu di daerah di Desa Jebole, daerah saya. Sampai kelas 1 sanawi, kelas 2 sanawi saya pindah ke Mapolek. Sampai kelas 3 ya. Nah, saya ada beberapa orang yang mempengaruhi saya membentuk kecintaan saya pada ilmu dan pada buku. Yang pertama adalah ayah saya sendiri. Ayah saya sendiri itu pencinta kitab, pencinta buku, dan pengarang. Ayah saya sendiri seorang pengarang, meskipun beliau mengarang hanya dalam bahasa Arab dan dalam bentuk syair. Bahasa dalam syair ya, ayah saya itu cinta ilmu syair Arab, buku Arab dan qawafi, dan banyak menulis kitab dalam bentuk syair. Salah satunya ada 2 kitab yang sudah 3 yang sudah ya terbit khatam. Yang pertama adalah kitab mengenai nahwu, yang kedua mengenai ilmu arut sendiri, ilmu teori fungsi dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketiga mengenai fikih. Semua dalam bahasa Arab. Nah, beliau juga menulis kitab dalam bentuk puisi juga mengenai ilmu balaghah, tapi tidak selesai. Jadi ayah saya ini juga pengarang.
Yang kedua yang membentuk saya antaranya juga kakek saya, Kiai Muhammadul. Nah, Kiai Muhammadul itu bagi saya kiai yang luar biasa karena setiap kali saya berkunjung ke rumah kakek saya, kalau dulu waktu di kampung kan madrasah itu prairnya Jumat, ya kan, Kamis sore gitu biasanya saya biasa pergi ke rumah kakek saya, nanti Jumat sore ya sudah balik ke rumah untuk sekolah tentunya. Jadi hari Jumat itu selalu saya ada di rumah kakek saya. Nah, setiap saya ke rumah kakek saya selalu melihat kakek saya itu membaca kitab. Selalu, nggak pernah nggak membaca kitab. Dan membaca kitabnya itu unik. Kayak kakek saya itu kalau sudah lelah membaca kitab sambil duduk, beliau kan berdiri. Ya, berdiri. Istirahatnya lagi. Ya, jadi sambil berdiri tetap baca. Nanti kalau berdiri kemudian capek, kemudian jongkok. Jadi beliau itu di kamar tamunya di sebelahnya disekat dengan partisi begitu, itu di situ ada, kalau dalam bahasa Jawa itu mbahlik, yang besar begitu. Nah, di situ semua kitab yang sedang beliau baca itu digelar di situ. Dan itu pemandangan itu buat saya itu menakjubkan. Yang akan mempengaruhi bawah sadar sampai. Iya, bawah sadar saya terbentuk mencintai kitab dan mencintai ilmu itu dari kakek saya. Nah, ketika beliau sudah meninggal, saya membongkar perpustakaan pribadi beliau dan saya menemukan kitab-kitab yang bagi saya aneh dibaca oleh kiai pesantren. Misalnya, kiai saya ini kiai kampung, meskipun alim tapi tinggalnya di kampung dan ia tidak cukup kaya, tapi beliau itu kolektor kitab. Jadi beliau misalnya bisa menghabiskan kalau sedang panen gitu, uangnya habis hanya untuk beli kitab. Bukan untuk beli motor. Enggak, beli kitab. Nah, salah satu kitab yang beliau koleksi itu adalah kitab tentang sejarah karangan Ibnu Khaldun. Mukadimah Ibnu Khaldun. Bayangkan, kiai kampung kok baca Ibnu Khaldun itu gimana? Artinya itu menunjukkan kecintaan beliau kepada membaca. Terus exposure beliau terhadap informasi mengenai Ibnu Khaldun. Nah, beliau juga misalnya mengkoleksi kitabnya Ibnu Arabi, Al-Futuhatul Makkiyah. Yang itu untuk ukuran kiai-kiai di daerah yang beliau hidup kira-kira ya aktifnya itu ya tahun 70-an. Jadi kan bisa bayangkan tahun 70-an itu cari kitab. Pertama susah, kedua mahal. Jadi beliau itu kalau beli kitab ya nunggu panen sawah dulu panen, lalu setelah itu dibelikan kitab. Dan itu belinya nggak ada di daerah situ, harus pergi ke Semarang. Iya, dibelinya di Semarang atau di Surabaya. Jadi di Toha Putra atau di Surabaya di toko buku. Itu pun barangkali pesan dulu kali ya. Iya, nggak setiap saat ada. Jadi kecintaan beliau kepada ilmu itu luar biasa. Beliau juga misalnya mengkoleksi kitabnya Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat. Itu kan ya kalau Al-Muwafaqat sekarang menjadi kitab favoritnya teman-teman yang suka dengan teori maqasid syariah. Tapi itu kiai ya kiai sepuh kok tiba-tiba mau baca kitab itu. Nah, terakhir kiai yang sosok yang mempengaruhi saya kisah. Ya, itu yang sering banyak orang sebutkan bahwa Kisah semacam Abu Ruhani gitu. Nah, buat saya Kisah itu adalah tokoh yang mempengaruhi sekali karena Kisah itu setiap saya pernah diajar langsung oleh beliau selama setahun waktu kelas 3 ya, dan diajar dalam bahasa Arab. Beliau jadi ngajar dalam bahasa Arab, tapi maknanya pakai bahasa Jawa. Tapi nanti kalau bahasanya pas menerangkan itu pakai bahasa Arab, dan itu saya anggap seperti kuliah, karena ya Kisah seluruhnya menggunakan bahasa Arab, luar biasa. Itu pengalaman yang bagi saya sangat mengharukan sekali, mempengaruhi saya. Bagi saya Kisah itu begini, saya itu menganggap Kisah sebagai idola saya, karena Kisah itu kiai tapi pengetahuannya tentang dunia luar. Tulisannya luar biasa. Itu ya, jadi saya mengidolakan beliau karena saya kepingin kalau jadi santri atau kiai itu seperti ini. Oh begitu. Ya, jadi
Iya, model saya itu lagi salah. Apa yang saya maksudkan dengan model di sini, kiai, tapi ngerti dunia luar, bacaannya luas, dan bahasanya bisa nyambung dengan orang perkotaan. Kayak nulis esai gitu, seperti komunis komunis ya. Nah dari kisah itulah kemudian saya kenal Gus Dur, kenal Cak Nur, kenal para pemikir-pemikir di kota itu. Itu terus terang semuanya adalah berkat kisah. Kisah makanya disebut sebagai bisa bapak kami saya dan bapak intelektual saya. Dan saya juga ngaji dengan beliau khataman beberapa kitab. Artinya saya beruntung sekali bisa menang ya yang alim seperti ini dan punya wawasan yang luas. Salah satu yang saya merasa bersyukur adalah waktu kisah mendapatkan gelar doktor honoris causa. Alasan khusus UI Jakarta. Nah, saya ikut menghadiri penganugerahan doktor honoris causa kisah di UI Jakarta itu dan mendengarkan pidatonya. Mungkin saya satu-satunya orang dari ratusan yang hadir di auditorium yayasan itu yang begitu kisah selesai pidato, saya berdiri tepuk tangan. Lalu orang lain ikut. Karena kenapa saya berdiri tepuk tangan? Karena saya merasa isi pidatonya kisah itu dahsyat sekali. Jadi pidatonya itu bagi saya melambangkan istihad tanda kutip ya seorang kiai pesantren tradisional kampung yang nggak pernah belajar di luar negeri, tapi cara berpikirnya itu dahsyat. Kan di situ bicara soal fikih sosial juga. Bicara soal fikih sosial, tapi juga bicara mengenai metodologi. Jadi kisah itu bicara mengenai dasar-dasar metodologi di dalam penafsiran hukum dan bagaimana menghadapi situasi yang terus berubah, bagaimana bermadhab yang ideal saat ini dalam konteks yang sudah berubah dengan cepat. Dan intinya bagi saya kisah ini pemikir yang progresif sekali, maju, pandangannya luas. Termasuk mengenal ketika bicara soal lokalisasi itu kan itu jadi kisah kan kiai yang mengatakan bahwa dari pertimbangan untuk dahul madarah atau mafsadat, dia mengatakan ya lokalisasi itu bisa jadi alternatif ya, karena kalau tidak dilokalisir itu mafsadahnya makin menyebar. Nah tentu saja mengatakan begini itu bukan sesuatu yang ringan, karena kalau tidak mempunyai keberanian pertama, tapi juga mempunyai pengalaman, itu juga nggak bisa. Jadi itulah orang-orang yang mempengaruhi saya, dan ya saya dibentuk oleh mereka. Kecintaan saya kepada buku, kitab, ilmu dibentuk oleh kakek saya, ayah saya, dan jendela saya untuk melihat dunia luar itu dibuka oleh kisah. Lalu kalau masuk Libya itu karena iseng atau apa? Kan tahu dengan mesti Libya mestinya nggak cocok lah sebenarnya sama latar belakang saya. Itu karena apa? Jadi gini, saya dulu itu waktu menjelang selesai kelas 3 Alia, sebetulnya saya itu ikut tes ujian untuk kuliah di Saudi Arabia. Itu. Ya, saya pernah ikut tes. Karena memang ada hubungan antara madrasah saya dengan Jami'ah Madinah Munawwarah, Jami'ah Islamiyah di Madinah. Jadi ada mu'adalah, jadi kita bisa selesai dari matolek bisa belajar di sana, kuliah di sana. Kita semua tahu itu Wahabi, tapi ya karena di situ ada beasiswa dan ada pengalaman keluar negeri, bahasa Arabnya, dan seterusnya. Juga ya, pertimbangan itu mudah dibolehkan. Nah, saya ketika tes itu saya ranking pertama. Tapi yang diterima itu justru bukan yang ranking pertama. Oleh Medina. Dari ya, sering begitu itu. Iya, saya jadi ya sudah saya kemudian nggak jadi ke Medina. Tiba-tiba kemudian ada program kerjasama antara NU dengan Libya ketika itu, terutama Pesdam. Ada kerjanya karena NU langsung. Iya, langsung. Itu hasil
dari pertemuan dulu tahun 80-an selesai Muktamar Situbondo atau Krapia, saya lupa, Krapia sebetulnya tahun 2009. Jadi ada delegasi dari PBNU yang diundang oleh Saudi menemui Syekh bin Baz. Syekh bin Baz, kemudian dari sana lahir ide untuk mengadakan kerjasama antara lain daurah Ta'allum Lughah Arabiyah. Nah, sedang eksekutornya kerjasama dengan madrasah-madrasah dan pesantren. Nah, ketika itu saya sudah selesai aliyah, saya menjadi guru bahasa Arab. Kemudian ditawari ikut daurah ini. Kemudian saya lulus terbaik. Tapi enggak dia selalu begitu, sering begitu. Enggak, tapi ketika itu saya lulus terbaik. Kemudian saya ditawari untuk belajar di Libya. Ditawari belajar cuma setengah tahun. Apa itu? Yaitu belajar untuk apa? Semacam kayak enggak, tapi ini belajar untuk guru-guru bahasa Arab. Jadi kayak belajar tentang short course ya, short course, kursus singkat untuk guru bahasa Arab. Tapi kemudian setelah saya baru masuk sebulan, ditawari oleh Libya untuk bertahan mau masuk D1. Bukan, ini yang untuk guru-guru itu setahun. Nah, waktu saya selesai dari daurah yang 1 tahun ini, ditawari masuk untuk kuliah syariah. Dan saya diterima, akhirnya saya jadi total di Libya itu saya 5 tahun di sana. Nah, saya di Libya itu juga mendapatkan banyak hal yang bagi saya sangat bermanfaat. Yang paling saya hutang budi saya kepada Libya adalah paling besar adalah saya belajar bahasa Arab modern. Itu bagi saya sesuatu yang nggak mungkin saya dapatkan di tempat lain. Di pesantren nggak ada. Nggak ada. Bahasa koran, bahasa koran nggak ada kan? Jadi saya bisa baca koran modern, baca buku-buku modern. Kemudian setelah saya selesai dari Libya, saya sering ke ruang pribadinya Gus Dur di PBNU. Dipinjam. Dia di ruang kerjanya Gus Dur. Waktu di kantor PBNU lama, saya sering saya lihat buku-buku dan saya pinjam. Kadang nyolong juga. Aman lah itu. Jangan ditiru ya. Buku-bukunya Gus Dur. Nah, di situ saya kemudian berkenalan dengan penulis-penulis Arab modern itu melalui Gus Dur. Saya berkenalan dengan pemikir yang Asmawi, Abid Al-Jadili, Muhammad Arkun, itu lewat Gus Dur semua. Jadi beliau, jadi berkat Gus Dur saya berkenalan dengan pengarang-pengarang atau intelektual Arab modern. Nah, kalau modal saya Mas, itu adalah bahasa pesantren. Akhirnya itu nggak nyambung. Nah, berkat saya belajar di Libya, itu kemudian saya punya kemampuan membaca bahasa Arab modern ini, dan itulah modal saya ketika dapat buku dari Gus Dur untuk baca. Orang-orang ketika itu kesulitan membaca Arkun itu dalam versi Arab sulit sekali. Saya membaca lumayan alhamdulillah, lumayan lancar dan saya paham karena saya sudah mulai baca buku yang tentang teori-teori ilmu sosial itu macam-macam. Nah, membaca Al-Jabiri, membaca Arkun, dua itu yang paling pokok. Hasan Hanafi. Yang tiga ini adalah semua yang mengenalkan kepada saya Gus Dur. Gus Dur semua ya? Lagi lah, Gus Dur ini kira-kira siapa? Di Indonesia yang lainnya waktu itu barangkali nggak banyak baca. Jadi Gus Dur ketika itu dapat buku-buku yang tanda kutip aneh-aneh. Bagi saya aneh-aneh ya. Beliau kan memang kuliah di Mesir ya, Baghdad. Jadi buku-buku semacam ini beliau dapat itu. Nah, ini kira-kira orang-orang udah tahu belum ya? Jadi kan ternyata dapetnya dari Gus Dur. Saya kira nggak banyak tahu. Oh, ya berarti keren ini channel ini. Ini informasi yang lengkap. Ini santri beruntung sekali ini eksklusif ya. Jadi saya dapat buku-buku yang aneh-aneh itu dari Gus Dur. Buku yang terus terang membuat saya terpesona pertama kali, ya itu Muhammad Arkun. Pertama karena bahasa Arabnya itu aneh. Bagi saya aneh ini kok bahasa Arab kok rupanya kayak gini. Pengaruh Prancis ya. Tapi saya suka. Ini kok bagi saya itu kan gini.
saya kalau membaca buku kok susah dipahami, itu malah saya Tantangan. malah tantangan. Itu orang keren begitu tuh. Malah saya tergoda untuk baca lebih jauh. Tapi kalau yang enteng-entengan gitu malah saya malas. Begitu susah saya baca, malah saya penasaran, saya ingin paham dan saya ingin dalami itu. Jadi ketika saya pertama kali baca buku tentang karya Muhammad Tarku dari Gus Dur, itu betul-betul saya tidak pernah saya berhadapan dengan buku yang dari segi bahasa Arab aneh itu. Kalau yang pernah baca aku pasti agak kenal, ya paham. Wah aneh, bahasa Arabnya aneh dan ya karena memang ya filsafatnya juga susah ya. Nah, Gus Dur itu yang mengarungi saya untuk mengenalkan saya kepada literatur Arab modern yang progresif ya. Nah, Tuh waktu itu belum belajar bahasa Inggris, karena kan nanti dunia malah sampai kuliah di Amerika loh. ya, Harus belajar. nah gini mas, ini soal bahasa Inggris ya. Nah, Ini menarik. Saya itu sejak di pondok itu saya sudah punya tekad saya harus bisa bahasa Inggris. Jadi modal saya belajar bahasa Inggris itu ya bahasa Inggris aliyah dari Matolek, kajian. itu. Jadi dari guru saya antara lain Ki Mu'adz Thahir yang ngajar ya, itu guru saya bahasa Inggris dulu. Modal bahasa Inggris madrasah yang ya pas-pasan, saya belajar sendiri dulu di pondok ini. Nah, dulu di pondoknya Ki Sahal itu ada perpustakaan PMH Putra, ada perpustakaan di situ. Nah, ada beberapa buku dalam bahasa Inggris. Itu bacaan Inggris apa? Saya tidak tahu itu buku perpustakaannya santri. Ya. Nah, salah satu saya masih ingat sekali buku yang saya pinjam dalam bahasa Inggris itu buku judulnya Islam karangan Fazlur Rahman yang terkenal itu. Ada di situ. Ada gurunya Sanur itu. Lagi Fazlur Rahman. Itu saya dapatkan bukunya itu dari perpustakaannya kampung di pondoknya di sana. Itu yang edisi saku ketika itu Fazlur Rahman. Saya kan lihat buku itu, ini kok ada buku tentang Islam kok bahasa Inggris. Ini apa? Saya penasaran kan? Saya pinjam. Nah, kita tahu bahasa Inggris Rahman itu kan canggih sekali. Jadi saya baca, saya bawa pulang ke rumah saya dengan modal kamus John F. Saya pun ada dan saya santri. Malah bapak saya kecil itu contoh-contoh kalimat. Itu saya baca, ya kerepotan, nggak paham saya. Tapi saya baca saja. Saya baca berlembar-lembar itu. Untuk pengenalan. Jadi saya baca. Jadi satu halaman itu bisa buka kamus 20-30 kali. Awal-awal begitu kan. Saya pahami dikit-dikit gitu ya. Lama-lama lumayan sih paham. Tapi memang dari awal saya tuh punya tekad atau pengen saya bisa bahasa Inggris. Karena apa? Karena kisah itu dulu juga bisa bahasa Inggris. Berarti saya emang. Iya, betul. Jadi saya terinspirasi oleh kisah. Saya harus bisa bahasa Inggris. Jadi sejak di pondok saya itu sudah otodidak belajar sendiri. Nah, waktu saya selesai aliyah, ada waktu setahun saya ngajar di guru kampung gitu ya. Saya mulai mengejar itu belajar sendiri bahasa Inggris ini. Jadi akhirnya saya ya lumayan. Nah, kebetulan Kisah itu kan punya LSM yang cabangnya P3S di Kajen. Nah, di LSM-nya Kisah itu di situ ada perpustakaan untuk kantor itu. Itu seringkali ada buklet atau buletin atau majalah atau koran dari Jakarta yang berbahasa Inggris. Itu yang saya bikin. Nah, itu yang saya pelajari. Saya ketika itu baca ada Jakarta Post, ada kayak gitu-gitu lah. Dulu ada Indonesian Observer, itu saya baca ya, pelan-pelan gitu. Akhirnya lumayan. Nah, ketika pernah ngambil semacam kursus yang resmi itu yang untuk sebelum berangkat ke Amerika itu enggak? Enggak pernah. Langsung tes TOEFL gitu berarti ya. Jadi gini, sejarahnya saya ke Amerika itu
selesai saya dari Libya itu, saya pernah kuliah walaupun tidak selesai sebentar saja karena nggak punya uang ya. Ya saya kuliah beberapa semester di Diarkara, STM, Sekolah Tinggi Filsafat Diarkara, milik Katolik ya. Saya suka filsafat memang, kemudian saya belajar di sana. Ya, tapi saya di situ saya menikmati suasana keilmuan yang non Islam. Pertama kali itu di situ. Di Diarkara ini ya. Itu. Saya masih ingat waktu saya ikut semacam kayak orientasi gitu. Itu diadakan di Atmajaya. Katolik itu. Waktu saya berangkat ke sana, saya turun itu kebablasan, turunnya itu di Semanggi. Salah gini deh. Waktu saya menuju ke Atmajaya, saya itu ditodong orang. Rampok itu. Ditodong pakai pisau. Nah, mereka mau merampas dompet saya. Ya, dompet mahasiswa yang kiri kan. Nggak ada apa-apanya. Untungnya saya kok nggak ditatoni. Nggak dilukai. Tapi selamat aja di Diarkara aja. Jadi saya pernah ke Diarkara. Kemudian dalam waktu yang lama saya pernah bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-teman wartawan mantan majalah Tempo. Saya bergabung dengan lembaga yang didirikan oleh Gunawan Muhammad di Hutan Kayu. Nah di situ cukup lama saya. Nah tahun-tahun ketika saya bersama Gunawan Muhammad itu bagi saya tahun-tahun yang punya makna spiritual yang juga mendalam. Bisa ditanya, bisa spiritual orang lain malah melihat malah justru sebaliknya. Jadi itu bagi saya perjalanan, kalau mau disebut dengan bahasa pondok pesantren ya, perjalanan tirakat saya sebetulnya. Di situ saya berinteraksi dengan banyak orang, belajar tentang, antara lain disitulah saya belajar bahasa Inggris. Karena iya, jadi ketika saya bersama Mas Gun itu, Mas Gunawan, itu kan banyak sekali wartawan-wartawan asing yang datang ke Indonesia. Ketika mereka ingin tahu tentang Islam di Indonesia, selalu Mas Gun minta saya untuk menghadapi mereka untuk wawancara. Semua ya aku terbiasa lah. Akhirnya terbiasa. Justru menjadi wasilah. Iya, akhirnya terbiasa. Nah dari sanalah kemudian saya mendirikan jaringan Islam Liberal. Ketika terjadi reformasi Tahun berapa sih tepatnya? 2001. Jadi gini ceritanya Mas, tahun 2001 itu ya setelah Gus Dur lengser ya, setelah Gus Dur lengser, itu kan Indonesia betul-betul transisinya kan dahsyat sekali. Salah satu fenomena ketika itu yang muncul adalah merebaknya kelompok-kelompok radikal. Pada saat itu lahir FPI, Majelis Mujahidin Indonesia, termasuk HTI, mulai muncul ketika itu. Tentu PKS ya, kelompok Salafi belum sekuat sekarang, itu sudah mulai muncul. Nah, disitulah kemudian saya ya saya sebenarnya jengkel. Saya melihat karena ketika itu ada satu peristiwa yang buat saya traumatis, yaitu terjadi pemboman gereja itu pada saat Natal tahun 2000. Itu kalau nggak salah itu ada 16 gereja atau apa serentak pada malam Natal itu gereja dibom se-Indonesia dari Indonesia Barat sampai Indonesia bagian timur. Waktu Gus Dur masih berkuasa. Meskipun sekarang akhirnya terbuat bahwa itu ada politisnya ya. Tapi tetap lakunya kan radikal. Nah saya ketika itu tuh terus terang jengkel sekali ya. Saya sebagai orang Muslim bertanya-tanya ini kok kenapa begini? Kemudian lahir kelompok-kelompok garis keras yang mantan mujahidin dari Afghanistan. Nah, saya mendirikan Jilidika itu adalah sebagai reaksi terhadap munculnya gerakan-gerakan ini. Rodul Fi'lin. Iya, Rodul Fi'lin ya, sebagai reaksi. Nah, musuh saya pertama ketika saya mendirikan jaringan Islam Liberal pertama kali itu HTI. Justru HTI dia bukan FPI ya? Bukan, masih kecil. Jadi, tapi ketika itu sudah mulai mereka berkembang di kampus-kampus. Jadi saya sering berdebat itu dengan Ismail Yusanto, dengan
Siddiq Al-Jawi dengan Semangat dari Santo itu, makanya dari situ sudah. iya, terus jadi ketika itu belum ada orang yang ngeh tentang bahaya FPI, belum ada teman-teman Banser atau Ansor atau Muhammadiyah Yang atau membahas mereka. mereka belum ada. Jadi saya termasuk orang yang pertama kali menghadapi mereka. Jadi dengan jil ini saya mencoba untuk menandingi mereka, untuk mematahkan argumentasi mereka. Tapi karena ketika itu saya sendirian, jadi akhirnya saya ya nggak bisa apa-apa. Saya hanya modal pemikiran, berdebat situ saja karena saya tidak ada backingan politik sama sekali. Nah, ketika itu sebetulnya berdirinya jil itu banyak orang yang salah sangka. Nah, perlu jelasin itu. Saudara tidak tahu. Jil itu berdiri itu untuk melakukan sesuatu yang sekarang ini persis dilakukan oleh teman-teman Banser dan Ansor. Oh, iya. Apa yaitu menangkal kelompok-kelompok khilafah. Jadi dulu musuh saya itu adalah HTI, sebagian PKS, FPI, kemudian Majelis Mujahidin Indonesia, anak buahnya Abu Bakar Ba'asyir. Saya dulu sampai Jamaah Thalib, saya pernah satu forum, tapi yang sering sama ini sudah almarhum, dulu namanya Fauzan Al-Ansori. Iya, betul. Dia lulusan IAIN Jogja sebetulnya. Saya sering debat dengan dia. Hartono Ahmad Jais, orang Salafi itu. Masih ada kan sekarang? Saya nggak tahu. Nggak pernah beritanya lagi ya? Iya, jadi saya itu dulu menghadapi teman-teman itu yang sekarang itu sudah, saya sekarang senang sekali karena yang menghadapi langsung Banser. Iya, jadi lebih efektif, lebih besar, lebih kolosal. Nah, saya ketika itu sendirian. Nah, saya ketika itu mendirikan jil itu sebetulnya untuk itu. Nah, kemudian saya pergi ke Amerika untuk kuliah di sana di Boston selama 4 tahun, kemudian balik ke sini. Nah, pada saat saya balik, kemudian saya sempat mencalonkan diri berkompetisi untuk di Makassar kan tahun 2010 ya. Dan lumayan ada bersuara loh. Ya, makanya ya ketika itu saya hanya untuk menggembirakan Atau tes the water itu kan ya? Enggak lah, saya sebenarnya pengen aja menggembirakan forum muktamar ya, biar ramai aja. Saya tahu nggak mungkin bisa terpilih kan. Nah, kemudian saya pernah masuk ke Partai Demokrat. Masih nggak nih? Saya sudah nggak. Oh sudah tidak ya? Saya sudah nggak lagi di partai. Setelah pilkada DKI itu? Setelah ya. Setelah pilkada DKI saya kemudian nggak lagi aktif di partai. Kemudian ya saya keluar ya. Kemudian kenapa saya masuk partai ini juga banyak orang bertanya. Nah, itu kesempatan yang ya, dan kenapa tidak di PKB? Ini ya, itu termasuk Partai karena sebetulnya hubungan saya dengan partai itu lama. Begitu. Intelektual yang Iya. Jadi gini, saya itu dulu pernah waktu zaman reformasi karena terlibat dengan para tokoh-tokoh intelektual Jakarta yang ya ikut demonstrasi, aktivis segala macam. Saya dulu pernah terlibat proses yang kemudian ujungnya pendirian Partai PAN. Itu. Jadi dulu saya terlibat di dalam satu forum namanya Majelis Amatan Rakyat, MAR. Oh, yang akhirnya marah. Di situ ada Amin Rais, ada Abdillah Toha, ada apa itu Wimar Witular, kemudian ada Mohtar Babo Tinggi, ada Mohtar Bukhari, ada ya semua itulah kaum intelektual Jakarta yang sering nulis di koran itu semua di situ, saya terlibat di situ. Itu kan setelah ada MARA, itu kan nanti ujungnya ke sana, itu kan kemudian ada PAN. Nah, waktu PAN berdiri, itu saya ditawarin masuk, tapi saya menolak. Saya nggak mau masuk di partai. Ya, Dan awalnya apakah sebenarnya PAN itu tidak harus identik dengan Muhammadiyah ya awalnya? Nggak, sama sekali nggak. Kok akhirnya jadi begitu? Ya, karena aktivis-aktivis yang kemudian aktif di situ kebanyakan ya karena di situ ya Amin Rais ya dengan sendiri ya Muhammadiyah jadi dia masuk di situ banyak kader yang di situ.
saya ditawari masuk tapi saya nggak mau karena saya masih merasa partai belum saya butuhkan. Tapi kemudian lama-lama ketika saya balik di Amerika, saya dipanggil oleh SBY. Oh begitu. Ya. SBY kan sebenarnya. Iya, dipanggil ke Cikias sana, ya bersama beberapa orang lain, ditawari masuk partai. Kemudian saya mikir-mikir, ya barangkali saya kepengen masalahnya. Saya sebetulnya motifnya adalah saya kepengen tahu bagaimana kehidupan politik kepartaian dari dalam. Bukan Bukan. Itulah sebenarnya saya masuk, Mas. Saya masuk partai. Kemudian ya saya tidak terlalu punya ambisi apa-apa di situ karena tujuan saya semata-mata saya semangatnya semangat research. Iya, saya. Riset partisipatif. Ya, saya kan memang dasarnya kan pemikir, peneliti. Jadi saya masuk ke sini ya tujuannya gitu aja. Saya disuruh jadi calon juga ogah-ogahan. Pokoknya yang penting saya ngerti bagaimana partai itu beroperasi di Indonesia. Seperti apa sih mekaniknya dan segala macam. Oh itu yang kemudian jenengan sering diikuti bahwa kalau sudah politik kita bicaranya harus berbeda dari ketika kita masih menjadi seorang mufakir. Betul. Sebenarnya dari yang menafsirkan berarti dia percaya dengan dualisme kebenaran dan lain-lain atau bahkan oh itu mah kompromi dan itu jelasin gimana? Ya memang begini, kalau jenengan sudah menjadi pelaku politik ya, itu nggak bisa menggunakan logika sepenuhnya intelektual, nggak bisa karena jenengan harus menggunakan taktik, strategi, kompromi, Iya, itu nggak terhindarkan. Begitu Anda masuk partai, ideologi apapun begitu sudah diterjemahkan dalam partai, itu otomatis akan harus berkompromi dengan situasi yang kompleks. Adjustment. Nah, tapi terus terang, saya masuk partai itu saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Salah satunya adalah bahwa memang politik itu punya logika sendiri yang beda. Dan akhirnya saya juga kemudian paham, bisa memahami kembali ketika saya kilas balik ke sejarah Islam, politik Islam. Ya, akhirnya bisa belajar. Ya, bisa merasakan bagaimana politik di era pasca Kanjeng Nabi, era Umayyah, Abbasiyah, Utsmani, sampai jatuhnya Utsmani dan seterusnya. Berdasarkan pengalaman saya di dalam Partai Demokrat itu, kemudian saya jadi paham, oh beginilah politik. Jadi politik itu memang logikanya beda, pokoknya beda loh. Ya. Dan itu nggak bisa diketahui kalau orang nggak masuk di situ. Dan saya karena tahu kehidupan partai, jadi saya lebih bisa memahami sepak terjang para politisi. Kadang-kadang saya tidak menyalahkan sepenuhnya. Nggak terlalu prejudis lagi. Dulunya kan saya merasa intelektual, paling top pinter dewe. Ya gitu lah. Iya. Tapi kemarin teman-teman sempat banyak loh mas yang dalam tanda kutip khawatir loh. Kok mas Lili jadi gini ya? Dalam tanda kutip berkhianat lah, terutama waktu pilkada yang itu tuh. Iya. Saya ketika itu punya posisi yang memang beda terhadap Ahok terutama. Iya, itulah. Saya tapi ketika itu saya sudah jelaskan bahwa saya tidak sepakat dengan pengadilan atas Ahok. Tapi saya menyayangkan komunikasi Ahok yang bagi saya menimbulkan masalah. Nah, saya sendiri kan orang yang mendukung Ahok sebetulnya dari awal dan membela hak orangnya sebagai non-muslim untuk jadi gubernur. Ya. Tapi saya agak kaget karena komunikasi yang dipakai oleh Pak Ahok itu menimbulkan dampak sosial yang bagi saya dasar sekali. Unnecessary mistake. Iya, unnecessary mistake. Kesalahan yang bagi saya. Nggak penting, seharusnya tidak terjadi. Gitu. Sayang sekali kan. Sayang sekali. Jadi dia membuka front. Ya, seandainya front itu nggak ada, itu dia enak aman. Maksudnya dia menjadi masalah buat orang banyak. Tapi karena kesalahan ini dieksploitasi oleh kelompok-kelompok ini menjadi ambiar kalau bahasa saya. Ambiar. Sahabat ambiar rasanya. Nah, tapi sekarang karena saya sudah merasa ya di partai ya. Sudah dapat ilmunya udah sudah cukup. tahu. Saya Risetnya sudah selesai. Nah, sebetulnya Mas, saya itu sudah lama kepengen ngasih tasawuf. Soal ihya ini ya. Mohon maaf ketika jenengan tiba-tiba ihya tes loh jenengan
tulis nama jenengan di Google. Nanti lucu yang keluar tuh. Oleh Amsal adalah tobat. Oleh Amsal lagi. Iya betul. Itu tuh. Iya. Artinya aktif baru lagi. Terus apakah Anda ini benar-benar tobat? Artinya di masa lalu melakukan sesuatu kesalahan? Ya saya tidak berubah sama sekali. Sebenarnya tidak. Tidak. Artinya secara spiritual dari dulu maksudnya. Gitu. Jadi ihya itu bagian dari saya sejak dulu. Saya itu membaca ihya sejak sebelum ke Amerika dan ketika di Amerika. Saya ketika di Amerika belajar Al-Ghazali. Maksudnya apa tidak? Ada dosen. Oh, ada dosen. Ada dosen. Saya belajar Al-Ghazali. Saya belajar Al-Ghazali dengan dosen perempuan ahli tasawuf. Tapi dia Yahudi. Dia ahli perbandingan antara tasawuf Yahudi dengan Islam. Mysticism lah ya. Mysticism. Dan saya belajar dengan dia, namanya Profesor Diana Nobel. Saya belajar dengan dia dan belajar tentang tasawuf Yahudi, filsafat Yahudi. Terus juga belajar perbandingannya dengan tasawuf Islam. Saya juga membantu dia ketika menyiapkan buku. Kalau dia butuh misalnya memahami teks-teks tentang Ibnu Sina atau Al-Ghazali, itu saya bantu beliau. Jadi saya ketika di Amerika itu juga belajar mengenai Al-Ghazali, selain mengenai pemikir-pemikir yang lain ya. Dan saya menyukai ihya dari dulu. Sama. Ada dua kitab yang saya suka dan saya baca sejak dulu. Pertama Ihya, kedua Hikam. Kalau Hikam saya tidak, ya belum. Hikam itu saya suka dari dulu. Saya belum Dan saya tuh sudah dari dulu saya kepingin suatu saat saya ini ngajarkan kitab ini. Sebenarnya untuk kesenangan pribadi aja. Nah, ini cerita ringkas saja ya, ringkas saja. Nah, ketika Pak Jokowi naik jadi presiden 2014 ya, itu kan ada satu perubahan politik yang bagi saya penting, yaitu mulai ada usaha untuk menangkal balik atau pushback menangkal balik gerakan-gerakan Islam yang tadi radikal konservatif ini, yang dulunya itu mereka merajalela. Begitu masuk zaman Pak Jokowi itu kemudian ada counter, dan tapi Pak Jokowi tidak akan bisa mengcounter gerakan ini kalau tidak mendapatkan sokongan dari NU, terutama teman-teman Banser dan Ansor, terutama Ansor dan Banser ya. Dan kebetulan memang pemikir di balik Ansor dan Banser ini kan Gus Yahya Stakuf, yang memang bagi saya beliau ini pemikir yang luar biasa, yang memberikan kerangka paradigmatik untuk Ansor ini. Dan HTI mendapatkan melawan yang setimpal, HTI dan yang lain-lain ya. Kemudian saya mikir, inilah perjuangan yang saya dulu lakukan melalui jil. Tetapi dulu karena saya sendirian, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya bukan ketua NU, saya bukan ketua Ormas. Tapi sekarang perjuangan saya ini itu dilakukan dengan cara yang jauh lebih efektif oleh teman-teman bangsa. Kemudian saya senang sekali. Saya betul-betul lega, dan makanya udah saya sekarang saatnya saya kaji tasawuf. Iya, itu saya impikan dari lama. Saya itu sebetulnya pengen baca teks tasawuf itu karena saya suka sekali. Saya suka Al-Ghazali, saya suka Ibnu Arabi, terutama Ibnu Arabi dan Al-Ghazali dan Hikam ini. Tiga kitab ini bagi saya dahsyat. Selain Burdah ya. Burdah itu bagi saya itu untuk siraman rohani, menenangkan hati. Burdah itu waktu di Amerika saya setel. Gitu ya. Mikirnya orang kuliah di Amerika liberal. Ya, Tidak Burdah Amerika. Jadi kan saya ceritain Mas, waktu saya kuliah di Amerika, ada satu ceramah yang saya senang sekali. Saya langsung begitu ada pengumuman, ada ceramah itu di Harvard University. Ada ceramah umum tentang Burdah di Harvard. Yang memberikan ceramah adalah Syekh Yusuf Hamzah Yusuf. Ini seorang ulama Amerika, mu'allaf, tapi dia sekarang jadi ulama besar di Amerika. Alim sekali. Syekh Hamzah Yusuf ini, dia orang Amerika, bule.
alim sekali, bahasa bagus sekali. Dia ceramah tentang Burda di Harvard Ini University. pembuat ini teko ini. Saya langsung datang. Wah, saya langsung datang. Wah, seneng banget saya dengarkan ceramah Burda ini. Kerinduan itu ternyata Ada ya. penuh ya. Saya menyuka Burda dari dulu karena puisinya Burda itu bagi saya indahnya. Orang yang menguasai sastra Arab membaca Burda itu pasti akan Ada sensasi yang berbeda. ya, jatuh cinta. Pasti akan kelompok bahasa Ambiar lagi. Biar langsung serius. Sahabat ambiar. Ya, jadi jadi kembali kepada cerita tadi itu, begitu saya merasa wah ini Banser sudah luar biasa perannya untuk menangkal kelompok-kelompok ini. Dan sebagian pikiran-pikiran yang dulu saya perjuangkan itu malah justru sekarang masuk dan disuarakan teman-teman dari pesantren. Misalnya ketika Munas NU di Banjar Patroman, Kita yang bertanya kita bareng-bareng ke sana. kita nonton, kita nggak ke sana, Kita santai. Gus Gopur, dan kita nonton berdua. Kiamok. Itu yang Kita nonton tadi. yang apa itu peserta aktifnya. Kita nonton saja. Itu kan di situ ada keputusan yang itu dulu sudah saya pikirkan tentang posisi orang kafir non-muslim di negara nasional. Kalau teman-teman yang sudah pernah belajar di Mesir dan membaca bukunya Fahmi Wedi, sudah biasa ya. Biasa di sana. Fahmi Wedi dunia terkenal itu ya, Muatin Lazimiyu gitu. Lazim yang buat ini biasa. Di sini orang baru kaget kan? Karena saya baca buku itu kan sudah lama, teman Mesir juga kan sudah di biasa. Jadi posisi orang kafir itu warga negara, bukan dhimmi. Dhimmi itu istilah yang dalam negara seperti negara Islam lama. Model itu. Model itu. Kalau model negara nasional ya tidak ada dhimmi. Jadi kan bagi saya sesuatu yang dulu kita diskusikan tiba-tiba sekarang menjadi keputusan. Yang dulu disebut liberal. Lalu sekarang yang keputusan resmi. Munas itu saya alhamdulillah. Nggak, artinya begini mas, menurut saya Ya evolusi kan. evolusi ya. Jadi gini, ada perkembangan Islam di Indonesia yang menurut saya positif ya. Yaitu apa ya, pikiran-pikiran yang dulu dianggap liberal, progresif itu pelan-pelan mereka mulai paham, oh ini logiknya dan segala macam. Nah ini begini, ini mungkin ujung sebelum kita tutup ya. Saya mengatakan begini, saya tuh sekarang ketika melihat teman-teman yang konservatif, radikal dan segala macam itu mulai bisa noto hati. Jengkel banget. Dulu waktu saya masih muda, gitu, kepengen ngamuk. Jadi itu ya kalau bangsa mungkin harus begitu. Tapi kalau saya mungkin karena sudah faktor umur ya, sudah agak sedikit beranjak ya. Dan mungkin juga karena saya mendalami tasawuf lebih dalam lagi itu. Saya sekarang pakai ilmunya Ibnu Arabi. Ilmunya Ibnu Arabi itu adalah namanya ilmu tentang wujud atau dalam istilah filsafatnya itu tentang ontologi. Ilmu tentang bagaimana memahami ciptaan Allah ini. Namanya wujud itu kan ciptaan Allah. Semua hal ini kan wujud ya. Meskipun wujud yang hakiki ya Allah ya. Yang lain kan wujud itu tauhid. Wujud yang relatif ya. Nah ilmu Ibnu Arabi itu begini mas. Segala hal yang ada di dunia ini itu kan tidak ada selain karena kehendak Allah. Tidak ada. Semua hal di dunia ini itu kalau dalam ilmunya Ibnu itu tajalinya Allah. Manifestasinya Allah. Allah itu manifestasinya tajalinya itu ada yang melalui sifat-sifat jamalnya, indah. Islam rahmatan lil alamin, segala macamnya. Ada tajalinya Allah itu melalui sifat jalalnya yang keras. Ada itu. Jadi baik Islam yang keras maupun yang indah ini bagi saya dua-duanya itu tajalinya Allah. Nah, tetapi bukan berhenti di sana.
meskipun ada dua tajalli ini, Allah juga punya hukum yang itu di dalam Al-Quran diterangkan melalui ayat walau la taqullahu nasa ta'ala lahuddimat shawami'u wa biya'un wa sholawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsiran. Hukum ini mengatakan bahwa di dunia ini kalau tidak ada hukum namanya hukum tadafu, aksi dan reaksi. Pokoknya kalau ada aksi A, maka ada reaksi B. Kalau tidak ada hukum ini, maka rusak semua. Yang menarik di Quran dikatakan kalau tidak ada hukum aksi reaksi ini, maka gereja, sinagog, masjid itu akan rusak. Jadi akan hancur karena kalau tidak ada hukum tadafu, orang menghancurkan gereja, nggak ada yang mereaksi, ya nggak ada yang balas kan? Ya sudah, gereja dirusak semua atau masjid dirusak, nggak ada yang mereaksi, ya udah masjid rusak semua. Sinagog milik orang Yahudi dirusak, nggak ada yang mencegah itu, belain itu, rusak semua. Tapi hukum Allah, kehendak Allah di dunia ini adalah kalau ada aksi. Jadi hukumnya Allah itu adalah tajallinya Allah yang jalali dan yang jamali itu saling tadafu. Peran kita perannya adalah memperjuangkan tajallinya Allah yang jamali untuk menandingi tajallinya Allah yang jalali. Itu kehendak Allah. Kalau bisa begitu ya. Iya. Nah, jadi saya menganggap meskipun pada akhirnya tajalli yang lebih kuat itu tajalli yang jamali. Ya, karena Allah itu Allah jamilun yuhibbul jamal. Tetapi tetap tajallinya Allah dua. Ada yang jalali, ada yang jamali. Ada MO garis lurus, ada yang garis lurus. Ada yang liur-liur. Ada kiai galak, ada kiai yang enteng-enteng. Ada lucu juga ada. Gitu. Nah, jadi saya sekarang melihat ya itu bagian dari sunatullah. Sunatullah, ada yang keras, ada yang galak, ada yang apa itu jengkelin. Ya, sekarang saya sudah bisa mulai menerima yang lega dengan ilmunya Ibnu Arabi. Jadi bagi saya ilmunya Ibnu Arabi ini ilmu yang penting untuk membuat kita itu tidak terlalu baper dan marah, sering marahan dan sering emosi. Sekarang ini kalau kita tidak punya ilmu ini itu stres. Apakah ini juga pengaruh dari masuk politik juga barangkali? Iya. Ada juga ya? Iya, saya belajar dari sana juga. Oh, gitu. Jadi gini mas, apapun yang saya lakukan di masa lampau itu semuanya tidak sia-sia. Betul. Ada hikmahnya buat saya sekarang. Ujungnya tinggal connecting the dots. Tinggal nyambung-nyambung. Iya. Itu semua ada. Jadi ini semua tidak sia-sia. Ada hikmah, ya, petualangan pemikiran saya ketika mengembangkan JIL, ketika saya sekolah di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara, ketika saya ke Libya, ke Amerika, itu semua membuat saya menjadi makin memahami tajallinya Allah. Itu semua skenario. Iya, meskipun akhirnya ilmu yang paling membentuk kita itu ilmu yang kita pelajari pertama kali, Which is yaitu di pondok pesantren. Yaitu ilmu yang saya pelajari dari Isa Al, dari ayah saya, dari guru saya di kajian. Cuma begini Mbak. Memang ilmu pondok ini ilmu pegangan, tapi nak jenengan orang pernah keluyuran belum tentu ketemu. Jadi justru kita ini bisa memaknai ilmu pondok setelah keluyuran dulu. Kemana-mana kita belajar dari berbagai golongan pihak, segala mazhab kita keluar, balik lagi itu, oh ternyata maknanya ilmu pondok itu dulu begini. Lebih terasain ya, lebih hidup lagi ketika kita mempunyai paradigma baru. Iya. Dulu kita tahu emas, tapi kita belum tahu kadarnya seberapa. Dan harganya berapa? Begitu keluyuran, ternyata larang regane. Nah itu Itu loh, jadi lebih apresiasi lagi ya. iya, jadi itu yang apa ya
perjalanan saya yang panjang itu ujungnya sekarang adalah saya mengapresiasi wujud-wujud Idhofi ini. Ya Allah, Manusia rohani sudah begini. itu saya paham ya sudah. Itu perjalanan saya, Mas. Mantap. Itu yang perlu diketahui sahabat-sahabat santri, sahabat-sahabat dan lain-lain tentang beliau. Bukan kalau yang lain-lain semuanya sudah tahu lah ya. Tapi tentang hal ini alhamdulillah kita ada hal yang baru. Ada tetap menutup apa pesan-pesan bagi sahabat-sahabat santri? Pesan saya begini, ini juga hasil dari perjalanan dan petualangan saya yang panjang, Mas. Saya sampai kepada kesimpulan bahwa tradisi keilmuan yang dikembangkan oleh kiai-kiai di pondok pesantren itu luar biasa, nilainya itu tinggi sekali. Ini tradisi yang keren sekali, mutu intelektual dan keilmuannya sangat tinggi, berharga. Ini seperti mutiara yang berharga sekali. Saya tidak ingin tradisi ini hilang. Ini kalau hilang, itu adalah kehilangan yang luar biasa bagi dunia ilmu di Indonesia. Jadi kan tahu, kalau mau jujur, di Indonesia tradisi keilmuan yang betul-betul solid dan umurnya panjang itu di pesantren. Karena ilmu yang diajarkan di perguruan tinggi modern di Indonesia itu kan sebetulnya kan baru kemarin sore itu dibikin baru universitas itu kan paling tua mungkin ITB, ya kan? ITB paling tua itu sama ITB Bogor kan, yang paling tahun 30-an. Pesantren-pesantren di Indonesia itu jauh lebih tua daripada itu. Tradisi ilmunya itu bersambung dengan tradisi intelektual yang umurnya ratusan tahun di Baghdad, di Damaskus, di Kairuan, di Mekah, di Hijaz, di Persia, di Khurasan, tempatnya membosankan. Yang mewaris itu semua itu pondok pesantren. Iya, ternyata di seluruh dunia kok diterima di sini. Tradisinya sangat ada. Nah ini menurut saya jangan sampai hilang. Saya tidak ingin pondok pesantren itu kemudian mengembangkan dirasah Islamiyah yang mirip-mirip dengan perguruan tinggi modern. Jangan. Ya sudah, yang perguruan tinggi. Tapi yang dirasah Islamiyah yang ada di pesantren ini, yang asli ini adalah salah satu warisan intelektual yang berharga sekali. Jangan hilang. Ini kekayaan intelektual Indonesia yang terbukti di era radikalisme sekarang, yang bisa membendung, memberikan pendasaran untuk melawan ini semua. Ya tradisi santri dengan tradisi itu tadi. Sahabat semua jangan gengsi memondokkan anaknya ya. Nanti kuliah kok, kuliah bisa ke Amerika. Iya, ngaji Jurumiyah, ngaji Tahrir, Fathul Wahab, Fathul Mu'in. Ada 3 Fathul. Fathul Qorib, Fathul Wahab, sama Fathul Rizal kan ada nih. Fathul Wahab sama Fathul Mu'in. Ya, hasilnya Fathul Rizal. Ujungnya gitu. Baik, terima kasih sekali Mas Kiai. Luar biasa, ini banyak hal yang belum diungkap ini. Baik, sahabat santri, sahabat NKRI, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Kiai yang luar biasa ini. Nanti kita juga akan bincang-bincang dengan kiai-kiai lain, tokoh-tokoh lain yang insya Allah juga sama-sama dahsyatnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.